Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali berketemu dengan saudara-saudara. Hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Di tengah-tengah pergaulan kita setiap hari, banyak kita tahu dan banyak kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Tanpa kita melihat agamanya, tanpa kita melihat sukunya, tanpa kita melihat latar belakang sosialnya, banyak orang yang baik. Dia memberikan pertolongan kepada sesama ketika dalam keadaan susah. Tetapi Rasul Paulus berpesan dalam surat ini, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Jadi dalam hal ini, Rasul Paulus mengingatkan bukan hanya segelintir orang yang tahu bahwa kita baik. Bukan hanya suku kita yang mengenal kita baik. Bukan hanya karena seagama dengan kita dikenal dengan baik. Bukan karena satu kantor dengan kita, bukan karena satu gereja dengan kita, bukan karena satu sinode dengan kita, bukan karena satu pelayanan dengan kita, bahkan satu komunitas dengan kita dikenal baik. Tetapi Rasul Paulus dia berkata, hendaklah kebaikanmu dikenal semua orang. Makanya saya berikan judul uraian khotbah saya pada saat ini, menjadi orang baik. Kita harus menjadi orang baik kepada siapapun. Kita nggak perlu melihat latar belakangnya. Nggak perlu kita melihat latar belakang agamanya. Kita nggak perlu melihat latar belakang sosialnya. Mungkin dia seorang pemulung, kita harus baik kepada mereka. Mungkin juga orang di atas kita harus baik kepada mereka. Kadang-kadang saudaraku, banyak orang percaya kepada Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, dia berkata, kalau dia baik sama saya, baru saya baik kepadanya. Itu salah. Bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Makanya hari ini saya sebagai hamba Tuhan, biarlah kita menjadi orang baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin, saudara dikasihi oleh Tuhan. Makanya pada saat ini, nah, bagaimana caranya supaya menjadi orang baik? Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, seseorang harus selalu menjadi teladan. Katakan bersama dengan saya, menjadi teladan. Ayo dong, ya. Seseorang harus menjadi teladan. Artinya menjadi teladan, yaitu menjadi contoh, menjadi pola, ya, menjadi model. Jadi bisa diteladani kebaikan kita. Orang berkata, Bapak itu ya, keluarga itu selalu menjadi teladan bagi kami ya. Keluarga itu, anak-anaknya selalu menjadi teladan ya. Itu orang percaya itu selalu menjadi teladan di RT, di RW. Semuanya ya, orang dia pakai salib bagus ya. Tetapi dia menjadi teladan bagi kami. Itu namanya menjadi orang baik. Ya, jangan sampai nama Tuhan dipermalukan karena kita tidak menjadi teladan dimanapun tempatkan kita. Pakai salib gede-gede. Kalau dia ngomong, saudara dikasihi Tuhan, kandang binatang itu ada di mulutnya, semua kebun binatang ada semua di mulutnya. Apakah itu menjadi orang baik? Tidak, saudara dikasihi Tuhan. Banyak di gereja, kalau di gereja datang di gereja, angkat tangan, saudara dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sampai gemetar begini, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia keluar dari gereja, dia hanya disenggol sedikit, mobilnya disenggol sedikit, saudara dikasihi Tuhan, sudah caci maki orang. Saya mau katakan, kamu tidak menjadi teladan hari ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, saudara dikasihi Tuhan, bagaimana menjadi orang baik. Yang kedua adalah, seseorang harus hidup dalam kerendahan hati. Harus hidup dalam kerendahan hati. Mungkin kita berkata, rendah hati, bagaimana caranya? Rendah hati itu, saudara dikasihi Tuhan, yaitu selalu melakukan yang terbaik. Rendah hati itu, saudara dikasihi Tuhan, yaitu ketika dia
dianiaya, ketika dia dicaci maki, ketika dia diperlakukan tidak sopan, dia tidak membalas kejahatan, bahkan dia tidak pernah membanggakan apa yang ada dalam dirinya, nggak dia banggakan embel-embel saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu namanya menjadi orang baik. Harus rendah hati. Jangan mentah-mentah baru sarjana. Ya. Udah S3, SD, SMP, SMU. Oh, enggak saudara berkasih itu. Udah S1, sarjana. Udah sombongnya ajubile. Padahal kalau saudara berkasih Tuhan, masih ada yang lebih tinggi. Ya, makanya orang-orang berkata, ya, di atas awan masih ada awan, saudara berkasih Tuhan. Ya, awan di atas awan masih ada awan. Jadi jangan sombong. Kalau saudara kaya hari ini masih ada orang kaya lagi. Kalau jabatanmu hari ini masih ada lebih tinggi jabatannya lagi. Makanya kita harus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita. Bagaimana caranya menjadi orang baik? Ya. Seseorang wajib hidup dalam pengampunan. Saya tidak tahu siapa yang menyakiti saudara hari ini. Saya tidak tahu siapa yang mengecewakan saudara hari ini. Saya tidak tahu saudaraku siapa yang sedang melakukan kejahatan kepada saudara. Tetapi saya mau katakan, orang baik itu harus siap untuk mengampuni. Yesus dikenal baik. Makanya dia mengampuni saudara ketika berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ada juga di dalam Alkitab kesempatan bagi Yusuf sebenarnya kalau dia menyiksa saudara-saudaranya. Kesempatan bagi Yusuf sebenarnya kalau dia memenjarakan saudara-saudaranya. Tetapi karena Yusuf adalah orang baik, apa yang akan terjadi? Dia ampuni saudaranya yang menjual dia itu. Dia memberikan makanan kepada saudaranya ketika saudaranya mengalami kelaparan di tanah Mesir. Begitu juga kita sebagai orang yang percaya hari ini. Harus kita seperti begitu, saudara dikasihi Tuhan. Kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita harus, mungkin suami hari ini sudah disakiti oleh istrimu. Hari ini ampuni istrimu. Mungkin pada saat istri sedang kecewa berat kepada suamimu, ampuni suamimu hari ini. Bu, ampuni suamimu hari ini. Mungkin anak-anak hari ini sedang mengecewakan orang tuamu. Pak, Bu, ampuni anak-anakmu hari ini. Orang tua harus menjadi berkat. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta bagaimana? Udah begini itu besar. Udah begini kelakuannya kepada saya. Saya sudah tidak mampu lagi Pak Pendeta. Saya harus balas. Saya mau katakan, Pak, engkau sudah dikuasai iblis. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ampunilah dia. Doakan dia, saudaraku dikasihi Tuhan. Sehingga dia boleh bertobat. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita. Bagaimana caranya menjadi orang baik? Seseorang harus berjalan seturut firman Tuhan. Menjadi orang baik harus berjalan seturut firman Tuhan. Berarti kalau berjalan seturut firman Tuhan itu yang menuntun dia. Berarti dia tidak menyimpan ke kanan ke kiri, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi dia arahkan pandangannya seturut dengan firman Tuhan itu. Kalau kita mengerjakan itu, makanya di dalam Alkitab, kenapa Raja Daud bisa berhasil? Saudara dikasihi Tuhan. Dia memimpin Israel di Yerusalem karena dia mengikuti perintah Tuhan. Kenapa Raja Salomo bisa berhasil membangun istana? Karena dia ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Banyak di dalam Alkitab orang-orang yang melakukan itu. Apa yang terjadi? Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sangat percaya hari ini, kalau kita mengerjakan ini, kita menjadi orang baik. Orang berkata kepada kita, Bapak itu, luar biasa. Kenapa dia melakukan firman Tuhan? Saudaraku dikasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kalau engkau lakukan firman Tuhan hari ini, saya mau katakan, saudara tidak akan pernah rugi. Saudara tidak pernah akan mengalami kekurangan. Apapun kalau saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Di balik firman Tuhan itu, ada berkat Allah yang kita dapatkan. Ada sukacita, ada kedamaian, ada ketenangan. Dan ada berkat di dalam kekekalan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya ambil kesimpulan dalam uraian khotbah saya hari ini. Kesimpulannya adalah, biarlah hidup kita selalu menjadi teladan.
Dan kita harus belajar dan siap untuk mengampuni. Dan kita melakukan firman Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sukses saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.